Halo anak-anak semua, apa kabar? Khususnya untuk kalian semua yang baru masuk, baru bergabung dalam komisi anak. Halo, ketemu lagi dengan Lausha Yosi. Selamat juga buat anak-anak yang akhirnya naik kelas. Yang dari Andreas naik ke Thomas, Thomas naik ke Yohanes, lalu ke Petrus, Matius, dan terus kebanyakan ya. Sampai Bartolomeus yang paling tinggi. Gitu ya. Sekarang kita mau sama-sama beribadah. Persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Walaupun mungkin udah bosen ibadah di rumah ya anak-anak ya, enggak apa-apa. Tetap ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan setia kepada Tuhan. Yuk sebelum mulai ibadah kita mau sama-sama berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Tolong kami Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah ini dengan tertib, dengan hati yang sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang hari ini bergembira? Coba. Yang di sana, oke, bergembira. Yang di sana bergembira juga. Coba yang di ujung bergembira juga. Yuk kita semua mau bersama-sama bergembira memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan gembira di rumah Tuhan. Gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Sekali lagi, aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Ayo menari, trilililililili. Ayo melompat yang tinggi, tralalalala. Bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Sekali lagi ya, yang semangat. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Ayo menari, trililililili. Ayo melompat, melompat yang tinggi semuanya. Tralalalala. Bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Yeay, semuanya sukacita hari ini. Lausha bangga, Lausha senang akhirnya kita bisa bersemangat untuk mulai ibadah kita. Nah sekarang anak-anak tahu enggak bahwa di dalam dunia ini ada satu hal yang lebih besar dari apapun. Siapa yang tahu? Dia itu terdiri dari 5 huruf. 1, 2, bukan. 3, bukan. 4, oke, Lausha kasih tahu ya. Dia adalah kasih. K-A-S-I-H. Loh, Lausha kok kasih lebih besar ya? Bukan ukurannya yang lebih besar, tapi nilainya yang lebih besar. Kata Alkitab, kasih itu bisa menutupi dosa. Kasih itu bisa mengampuni sesama. Kasih itu bisa membalut hati yang luka. Kasih itu bisa membuat yang tadinya kita bersedih jadi bersukacita.
Terlebih lagi, kasihnya Allah kepada kita bisa membuat kita menjadi anaknya, menjadi muridnya. Terus gimana dong Lause? Terus gini, sebagai orang-orang yang sudah punya kasih Tuhan Yesus, seharusnya kita gimana dong sama teman-teman? Boleh marah-marah enggak? Aku enggak suka sama kamu ya, apalagi sampai tunjuk-tunjuk. Terus boleh ngelawan mama enggak? Aku enggak mau, Ma. Boleh enggak? Tak boleh, karena kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, sesama, dan orang tua. Ya, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan KASIH. Masih bangkit berdiri ya. KASIH, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita nyanyi sekali lagi pakai gerakan. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh mengikuti ibadah Komisi Anak. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Beri kami hati yang rindu belajar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau perkenalan dulu nih sama kalian. Mungkin banyak dari antara kalian yang belum pernah melihat Lause. Lause namanya Lause Yahya. Lause menjadi pembina di kelas tunas remaja, yaitu kakak-kakak kalian. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Ayat Alkitabnya nanti kalian bisa baca sendiri di rumah. Di dalam bagian firman tersebut diberikan judul perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Suatu kali ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya. Dia bertanya bukan dengan maksud yang baik, tetapi dengan maksud yang jahat, yaitu untuk mencobai Tuhan Yesus. Ahli Taurat tersebut berkata, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan hidup kekal?" Lalu Tuhan Yesus dengan tenang menjawab ahli Taurat tersebut dengan berkata, "Kira-kira apa yang dikatakan di dalam kitab Taurat?" Sambil berpikir sejenak, kemudian ahli Taurat itu menjawab Yesus, "Di dalam kitab Taurat dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kira-kira begitu perkataannya. Lalu Tuhan Yesus menjawab ahli Taurat tersebut, "Kamu sudah tahu, maka lakukanlah itu supaya kamu mendapatkan hidup yang kekal." Tetapi ahli Taurat ini tidak puas dengan jawaban Tuhan Yesus. Dia kemudian bertanya lagi kepada Tuhan Yesus sekali lagi untuk mencobai dia. Ahli Taurat tersebut berkata,
"Guru, lalu siapa sesamaku manusia?" Mendengar perkataan itu, Tuhan Yesus pun dengan tenang menjawabnya dengan sebuah cerita. Yuk kita dengarkan ceritanya sama-sama. Pada suatu hari, ada seorang Yahudi yang berjalan dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko. Dia berjalan pelan-pelan sambil menyusuri jalanan yang gersang. Tetapi di tengah jalan, tiba-tiba ada orang-orang yang kemudian merampok dia dan mengambil semua barangnya. Tidak hanya itu, mereka memukulinya dan meninggalkan dia dengan terluka sendirian di jalanan. Dia pun kesakitan. Itulah bunyi yang terdengar dari mulutnya. Tak lama kemudian ada seorang imam yang lewat. Orang Yahudi ini berpikir di dalam hatinya, "Wah, ada seorang imam, saudaraku, orang Yahudi. Apalagi imam adalah pekerjaan yang mulia. Dia melayani Allah di bait suci. Pasti dia akan menolong aku." Sang imam kemudian berjalan mendekati orang yang terluka itu. Tetapi sayangnya dia melihat dengan tatapan yang sinis dan melewati orang itu, kemudian meninggalkannya. Orang itu pun kecewa. Namun tak lama kemudian ada seorang Lewi. Seorang Lewi adalah orang yang pekerjaannya setiap hari mempelajari firman Tuhan. Dia melayani Allah di bait sucinya. Harapan pun muncul dari orang yang terluka tersebut. Dia berharap orang Lewi akan menolongnya. Akan tetapi orang Lewi pun melewatinya dan meninggalkannya, sama sekali tidak peduli kepadanya. Imam dan orang Lewi tersebut tidak mengasihi orang itu dan tidak memperdulikannya. Selang beberapa waktu, ada seorang lagi yang lewat. Dari kejauhan, orang yang terluka ini melihat, "Wah, ada orang yang lewat." Namun seketika semangatnya pun pudar, karena yang datang adalah seorang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang sangat membenci orang Yahudi. Demikian juga sebaliknya. Kedua orang itu tidak mau saling berhubungan. Orang Samaria pun mulai berjalan mendekat dan semakin mendekat. Kemudian orang Samaria itu berkata kepada orang Yahudi, "Saya akan menolong kamu. Saya akan membalut luka kamu dengan perban. Ini, minumlah obat ini." Betapa kagetnya si orang Yahudi yang terluka ini karena ada seorang Samaria yang mau menolong dia. Kemudian orang Samaria yang baik ini menaikkan orang yang terluka itu ke atas keledainya dan membawanya ke suatu tempat untuk beristirahat. Betapa baiknya orang Samaria ini. Dia menolong orang yang terluka itu dan memperlihatkan kasihnya. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus selesai menceritakan perumpamaan tadi, dia kemudian bertanya kepada ahli Taurat itu, "Kira-kira siapa sesama dari orang yang terluka itu tadi? Apakah imam?" Tidak. Imam tidak peduli kepada orang yang terluka tadi. Apakah orang Lewi? Tidak juga, karena orang Lewi mengabaikannya. Lalu apakah orang Samaria? Ya, orang Samaria itulah sesama dari orang yang terluka. Dia mempedulikannya, dia merawatnya, dan dia menolongnya di dalam kesusahan. Anak-anak, Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk mengasihi semua manusia. Tidak hanya orang-orang yang dekat dengan kita, seperti papa, mama, kakak, adik, kakek, atau nenek kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi juga kepada orang-orang yang jauh dari kita, bahkan orang-orang yang sudah jahat kepada kita sekalipun. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengasihi sesama kita manusia?
Jawabannya sederhana anak-anak, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah sebabnya kita juga harus mengasihi sesama kita. Mengasihi semua orang. Mengasihi dengan tulus dan menolong mereka yang berada di dalam kesusahan. Anak-anak, pengajaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Oleh sebab itu mari kita belajar di dalam kehidupan kita untuk semakin hari semakin mengasihi sesama kita. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, yuk kita membaca ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk kami mengasihi sesama kami. Semua orang yang ada di sekitar kami, yang baik kepada kami, bahkan yang jahat sekalipun kepada kami, tolong kami untuk kami belajar mengasihi mereka. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu, Komisi Anak Gereja Kristen Kalamkudus Surakarta, semakin hari semakin bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, sekarang kita mau kembali memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan bisa diberikan dengan dua cara. Anak-anak boleh pilih ya. Cara yang pertama, taruh di dalam amplop atau dalam kotak atau celengan atau apapun itu. Lalu nanti kita akan sama-sama berikan sewaktu sudah ibadah di gereja lagi. Cara yang kedua, bisa minta tolong mama papa untuk transfer ke rekening di bawah ini. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita mau angkat satu pujian yang mengatakan God is so good. Allah itu sungguh baik dalam kehidupan Lause, anak-anak, dan kita semua. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Nah anak-anak, Allah itu begitu baik dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi, Dia sudah memberkati kita setiap hari, mencukupkan kebutuhan kita, bahkan sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Sebab God is so good. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini ya, dengan penuh sukacita, sungguh-sungguh dari hati kita. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Kita sama-sama berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan kasih Tuhan yang boleh terus kami rasakan. Sekarang kami mau membawa persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami. Berkenan Tuhan terima dan berkenan Tuhan menolong orang-orang yang mengelolanya supaya dipakai hanya untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selesailah sekolah minggu kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang perumpamaan
orang Samaria, seseorang yang boleh menyatakan kasih yang begitu besar kepada orang yang dibenci oleh sebangsanya. Hendaknya kita menjadi seperti orang Samaria ini ya anak-anak ya, mengasihi siapapun tanpa memandang dia orang apa, umurnya berapa, tingginya berapa, warna kulitnya apa, hobinya apa, bentuk fisiknya seperti apa. Pokoknya kita harus mengasihi semua orang. Seperti siapa ya Lausha? Seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita semua. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai bertemu di lain hari. Bye-bye. Happy Sunday.